Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indotech YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, setiap akhir bulan kita bakal share ke kalian Gadget of the Month. Dan gak berasa bulan Oktober masuk ke 2 bulan terakhir ya di tahun 2025 ini. Dan tema video kali ini seperti kalian bisa lihat ya, di depan gue udah ada iPhone 17 series. Jadi gue pengen share ke kalian aksesorisnya karena kan baru aja dirilis di Indonesia. Dan ada total 10 plus ya yang bakalan kita share. So siapin makanan kalian, cemilan, snack, dan minuman juga. Langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, kalau ngomongin aksesoris iPhone memang banyak banget ya. Dari yang emang gadget sampai ke everyday carry atau EDC singkatannya kan. Nah, kalau kalian ada rekomendasi juga boleh banget dikomenin di bawah. Sekalian boleh bantu klik jempol nih biar video ini juga dilihat sama teman-teman yang lagi nyari aksesoris buat iPhone 17 series juga. So, langsung kita mulai dari yang pertama, yaitu tempered glass yang gua pakai buat iPhone 17 series ini, yaitu tempered glass anti-reflektif. Nah, ini dia untuk boxnya dari brand namanya Brooklyn. Ini tuh kodenya Ultra HD Tempered Glass, yang mana sebenarnya ada fitur menarik, yaitu namanya Anti-Reflective Coating atau disingkatnya AR Tempered Glass. Nah, for your info, iPhone 17 series itu dia Apple menggunakan Ceramic Shield Glass 2, yang mana dia ada fitur barunya yaitu Anti-Reflective Coating, yang mana itu mengurangi kayak pantulan cahaya gitu ya kalau kalian lihat ya. Nah, kadang kalau kalian pakein tempered glass yang biasa, itu dia bakal ngilangin fitur anti-reflektifnya tadi. Dan dia akan jadi mantul-mantul lagi gitu, kayak nggak ada fiturnya. Gue pernah bahas ini waktu itu, bahas screen protector Samsung S25, dan pada komen, ya fitur anti-reflektifnya hilang dong. Nah, makanya wajib menurut gue pakai tempered glass yang ada fitur anti-reflektifnya, biar fiturnya jadi makin maksimal, jadi makin anti-reflektif. Nah, dari segi harga sendiri, tempered glass ini tuh bisa dibilang affordable banget ya yang dari Brooklyn dibandingin sama beberapa brand lain yang ada fitur anti-reflektifnya. Walau memang ada cut cost juga di sini. Misalnya, proses pemasangan yang harus manual, dia itu nggak ada tray-nya yang bikin lebih mudah ya. Jadinya mungkin lebih resiko tinggi, terus dia juga cuma satu isinya. Kalau gue sih mungkin karena gue sering pasang jadi nggak terlalu masalah. Satu lagi juga yang mesti dicatat di sini adalah daya tahannya, yang mana gue udah pakai di iPhone 16 Pro Max gue. Dan ini udah lumayan lecet ya kalau kalian bisa lihat di sini. Tapi ya sesuai sama harganya, dan seperti juga yang gue mention barusan, dia itu ada tipe-tipe buat generasi iPhone sebelumnya sampai ke iPhone 12. Jadi kalau kalian pengen ngerasain fitur anti-reflektifnya iPhone 17, kalian bisa pakein aja sih tempered glass dari Brooklyn ini. Next, kita ngomongin casing. Yes, gue udah nyobain beberapa jenis case, dan gue di sini pengen rekomen ya, kalau kalian pengen yang stylish, gue demen banget nih sama brand baru namanya Yonkit. Nah, brand ini memang baru beberapa tahun terakhir nih gue kenalnya ya, tapi memang desainnya menurut gue bagus-bagus banget ya, stylish banget, dan gue tuh suka kalau brand mencoba sesuatu yang berbeda gitu. Nah, di iPhone 17 series ini mereka ada seri baru nih ya, namanya Luminous Quicksand, yang mana case-nya tuh kayak ada semacam pasir ya, tuh yang bergerak di dalam case-nya. Dan ini juga pasirnya nggak sekedar bisa gerak, tapi ada glow in the dark-nya. Jadi unik banget, dan warnanya juga cakep-cakep ya. Bisa kalian pilih, ada 3 pilihan warna. Nah, kalau pengen yang kulit, tak lain tak bukan pasti dari brand Nomad. Ini gue memang dikirimin, tapi emang dari dulu tuh kalau ngomongin perkulitan ya, Horween leather-nya Nomad ini tuh keren banget. Nah, pas di iPhone 16 Pro Max sendiri, gue itu pakai casing, bukan casing sih bisa dibilang ya, lebih kayak ke cover gitu, namanya leather magnetic cover, dan itu awet banget sampai sekarang. Nah, ini untuk case-nya Nomad, kali ini mereka udah include ya, si kamera control button di semua lini case-nya. Tapi favorit gue sendiri adalah yang rugged case, terutama buat yang compact. Si iPhone yang seri Pro kemarin gue pakai yang warna orange itu keren banget. Tapi kalau untuk yang Pro Max, kerasa memang agak bulky kalau pakai yang rugged. Nah, makanya gue rekomen untuk yang traditional leather atau modern leather. Jadi ini cakep banget, ini cocok sih sama orange walaupun ya mungkin agak ngejreng sedikit. Last but not least ya, kalau memang udah pengen end game, casingnya udah pasti-pasti aja, kualitasnya pasti yang paling oke, dan harga yang juga nggak main-main, cobain ini dia, Apple Tech Woven Case. Kalian dipakein si crossbody strapnya. And yes, that's it. Fix paling ngasih kesan prestisius ya, karena memang tadi harganya yang wah kalau digabung dua-duanya.
Tapi memang harus gue akuin case-nya Techwoven Apple ini kali ini punya material dan tekstur yang enak banget di tangan, empuk-empuk smooth gitu, terus gripnya juga enak dan nggak terlalu tebel gitu, malah berasa tipis menurut gue. Dan in terms of durability, so far gue pakai semingguan, ini juga so far so good ya, kena kuku gitu, nggak ada bekas yang major. Dan ya dibanding sama fine woven sendiri, katanya fine woven tuh kalau kena kuku aja lecet, walau gue sendiri sebenarnya belum pernah nyobain yang fine woven, jadi CMIIW, correct me if I'm wrong. Next, aksesoris yang diperlukan sehari-hari pastinya power bank. Bukan Best-in-Tech kalau nggak rekomenin power bank ya. Yes, ini ada yang paling baru dari Acmic, namanya Acmic Omni Bank. Nah, ini bisa dibilang power bank yang paling komplit buat produk Apple. Ya, kita cek pertama dari kapasitas, dia 10.000 mAh, tapi bentuknya bener-bener compact banget ya. Dan dia juga udah dapet kabel yang super komplit, mulai dari USB Type-C, dan masih ada Lightning-nya juga. Jadi misalnya keluarga kalian masih pakai iPhone dengan port Lightning, itu masih bisa kalian bantuin ngecas HP-nya. Dan nggak lupa juga di sini di bagian depannya dia ada charger buat Apple Watch, yang mana ngerangkap sekaligus buat MagSafe juga. Dan FYI, for your info, buat kalian yang belum tahu juga, di Apple Watch charger ini kalian juga bisa ngecas AirPods. So, yes, komplit banget, garansinya 2 tahun, compact banget bentuknya buat 10.000 mAh, dan harganya value for money di 500 ribuan. Worth it banget. Lanjut, aksesoris apa nih yang nggak include di box iPhone kalian pas kalian unboxing, saudara-saudara? Charger. Ya, charger. Dan Apple pas banget nih yang ngeluarin charger yang bisa dibilang khusus buat iPhone 17 series. Namanya adalah 40 Watt Dynamic Power Adapter, yang bisa dibilang ini bisa kayak standar MFI baru, gitu kan. Jadi di iPhone 17 series pas rilis kemarin tertulis kalau dia itu support charging sampai 40 watt dan bisa ngecas ke 50% dalam 20 menit. Itu buat si iPhone 17. Nah, gue sempet ngetes klaim itu pas di video kemarin ya, dan ternyata nggak berhasil pas pakai charger yang lain. Sampai akhirnya gue cobain pakai charger ini, dan kalian bisa lihat ya, terbukti atau nggak klaimnya si Apple di sini. Nah, jadi charger ini memang menggunakan protokol USB PD ya, power delivery yang baru, di mana itu spesialnya dari Apple, dia pakai namanya Dynamic Power Source, atau disingkat DPS. Jadi spesifik compatible buat produk-produknya Apple. Dengan protokol ini juga device-device Apple itu bisa dicas lebih cepat dan lebih efisien klaimnya, karena dia bisa adjust voltage dengan lebih detail gitu ya, dengan lebih presisi dibanding sama charger-charger biasa yang cuma voltase di angka-angka tertentu aja. Nah, uniknya adalah di Apple Advertise ini tuh sebagai charger 40 watt dengan maksimal di 60 watt, tulisannya agak kecil di bawahnya. Nah, biasanya kan brand-brand charger itu pamerin maksimum chargernya ya, yang jadi fitur utama. Padahal ya kalau Apple nih enggak. Jadi dia pamerin yang memang dia bisa powernya segitu, tapi dia bisa boost. Pas dicek, kalau gua cek reviewnya tuh 60 wattnya bisa sekitar 30 menit. Tapi balik lagi ya, memang kalau kalian mau ngecas iPhone kalian pakai charger biasa, itu juga akan tetap bisa ngecas, nggak masalah. Cuma mungkin jangka panjangnya yang kita nggak tahu. Tapi memang ya balik lagi, kalau pengen yang terbaik, yang proper memang buatnya Apple, so far gue belum nemuin charger alternatif yang support sama protokol Apple ini. Nggak tahu ya apakah dia patenin atau nggak, tapi harusnya enggak sih. Mungkin nanti ke depan akan ada alternatifnya. Kelar charger, kalian juga mungkin bakalan butuh kabel cadangan just in case perlu bawa-bawa ya. Dan gua mau rekomenin kabel yang selalu bisa rapih nih ya, karena udah ada magnetnya dan bahkan ada yang warna orange juga. Nah, kalau kabel ini sendiri memang sekarang udah nggak ada MFI-an ya, jadi aman-aman aja karena rata-rata kan udah pakai USB Type-C, dan USB Type-C itu universal standarnya. Plus ya, namanya kabel tuh sebenarnya tugasnya cuma mengalirkan daya dan data aja. Nah, ini gue pakai 2 jenis ya. Yang pertama ini dari brand Cuktek, ini udah lumayan lama gue pakai ya. Panjangnya sekitar 1 meter dan kualitasnya terbukti bagus. Udah gue pakai buat laptop, buat HP, buat tablet, semuanya aman-aman aja. Dan barusan ya minggu kemarin gue nemu yang warnanya orange dan panjangnya 2 meter gitu kan, dari brand namanya Cable Time. Yes, ini dia ya. Nah, harganya juga terjangkau banget dan pastinya lebih rapih dan nggak bakal semrawut. Next, masih soal yang rapi-rapi dan estetik nih ya, buat kalian yang pengen rapih di samping tempat tidur, sekaligus jadi alarm ya, dan bisa dibawa travel juga. Gue pengen rekomenin ini, dia ada 3-in-1 charging dock dari brand ESR, yang mana udah include nih sama tasnya juga. Jadi kalau kalian pengen bawa-bawa, tinggal simpen aja semua ke dalam tas ini dan cemplungin di koper kalian.
Nah, 3-in-1 yang bisa dipakai buat ngecas iPhone, ngecas Apple Watch, dan ngecas AirPods. Sekaligus juga udah sama charger dan kabelnya. Komplit. Materialnya dari bahan kulit yang premium ya, dan ini ngecasnya memang nggak terlalu fast charging, tuh wirelessnya sekitar 15 watt, tapi intinya kita nggak perlu ribet lagi mikirin bawa kabel-kabel, yang mana satu ini aja bisa ngecas semua produk Apple kita. Jadi cocok buat yang nggak mau ribet, cuma memang harganya ini lumayan premium ya, sesuai sama kualitas barangnya itu di 1 jutaan. Oke, beberapa item ke depan ini adalah EDC alias Everyday Carry. Nah, gue pengen share dompet baru gue yang udah kompatibel sama MagSafe dari brand Spigen. Yes, brand casingnya. Nah, baru gue beli awal bulan kemarin, iseng-iseng karena gue tuh pengen mencoba sesuatu yang baru kan, dan dompet gue udah lumayan lama juga. Ngerasa juga di beberapa kesempatan tuh gue cuma sering bawa HP sama dompet. Jadi, biar nggak ribet, asik kan, dompetnya bisa ditempel-tempel kayak gini. Gitu. Dan pas gue liat gambarnya tuh kelihatannya cakep gitu kan. Trifold, jadi dia lipat 3. Tapi ternyata pas dateng, lumayan bulky sih kelihatannya. Gue nggak notice dia tuh ada dompet buat cash. Yang mana memang walaupun mostly sekarang kita udah pakai QRIS, sebenarnya di beberapa situasi gua itu masih perlu pakai cash. Misalnya pas isi bensin di plat merah BUMN. Gue bingung deh, kayaknya di swasta tuh selalu pakai card bisa ya? Apa jangan-jangan? Nah, dompet ini ada total 6 slot kartu, cuma gue sendiri bisa masukin sampai 7 kartu ya. Nah, ini juga pakai bahan vegan leather, yang mana bagus sih ya, finishingnya rapih, dan magnetnya juga kuat. Plus yang unik tadi ya, kita bisa pakai dompet ini sebagai stand HP, just in case diperlukan, walau agak ya goyang-goyang dikit lah, gitu. Next, gue pengen share sling bag yang bentuknya kecil tapi muat banyak barang-barang dari brand TomTok, tipenya Aviator T37, yang mana dia pakai bahan 400D polyester fabric. Nah, ini secara volume bisa dibilang tuh kecil banget, tas paling kecil yang pernah gue coba di 1,3 liter. Tapi ini muatnya lumayan banyak ya, karena desainnya menurut gue banyak kompartemen-kompartemen, banyak kantong yang bisa maksimalin vertical space-nya. Bentuknya juga memang kayak vertical gini kan. Nah, ini muat sampai iPhone Pro Max tadi ya gue tunjukin. Dipakainya juga so far nyaman banget, strapnya enak, stylish juga bentuknya, dan harganya bisa dibilang lumayan terjangkau. Gitu. Ini emang ada versi yang expect juga, yang lebih mahal, dan bahan nylon ini menurut gue juga udah oke banget. Kantongnya kalian bisa lihat di atas ada satu kantong gue buat taruh AirPods sama taruh permen. Di depan ada satu kantong bisa buat taruh kunci-kuncian. Di bagian tengah kompartemen ada kantong yang lumayan banyak, dan ini juga udah RFID block ya, jadi aman kartu kalian. Ada strap di atas buat kita bisa taruh-taruh kunci lagi, gue taruh kunci mobil. Terus di bawahnya juga ada pocket-pocket kecil, bisa dipakai buat paspor, bisa dipakai buat dompet, bisa dipakai isi permen, dan di bagian belakang juga ada kantong lagi, bisa buat taruh paspor. Nah, yang bikin aman tuh ini, di bagian atas dia ada slot buat gembok, jadi kalian bisa amanin tas kalian, walaupun ya sebenarnya dibelah aja sih bisa gitu kan. Tapi ya tetap keren, dan menurut gua value for money kalau kalian lagi nyari tas kecil, ya TomTok sekarang lagi bagus-bagus banget sih desainnya. Lanjut. Nah, ini masih EDC, tapi literally bukan cuma di carry aja, tapi gua pakai di jari gua setiap hari, yaitu ini dia Ultra Human Ring Air. Nah, gua tuh udah pakai smart ring ini dari akhir November ya 2023, jadi udah 2 tahun hampir ya. Dan makin kesini tuh improvementnya makin oke. Kemarin tuh ada mode namanya Chill Mode, dia bikin battery life-nya itu makin awet, bisa dari sebelumnya cuma 4-5 hari, sekarang bisa 1 minggu gitu ya. Dan gue juga tetap bisa track jam tidur gue bisa track heart rate, steps, bisa ngatur jam minum kopi, intinya kayak tracking data kesehatan, terutama kualitas tidur kita itu biasanya dicek di situ, dan itu bisa mencerminkan performa kita sehari-hari lah, kurang lebih kayak gitu. After stage so far juga oke. Cincin gua ini ada retak waktu itu, dan waktu dicek langsung diganti baru, dikirimin ke rumah tanpa bayar shipping, pajak gitu-gitu. Nah, kalau kalian pengen beli, gua ada link di bawah buat diskon 10%, dan kalau mau nggak ribet bayar-bayar pajak, kalian bisa pakai shipping yang plus, yang mana total-total tuh sekitar 400 US dollar atau sekitar 7 jutaan, dan nyampe di depan rumah kalian. Pilihannya ada beberapa model, yang gua pakai ini raw titanium, dan ada yang baru yang rose gold titanium juga, cuma itu agak mahal dikit. Oke, Smart Ring Ultra Human Air. Lanjut. Last but not least, buat kalian yang punya iPhone ya, memang banyak yang rekomen untuk pakai produk ekosistemnya Apple. Tapi menurut gua, at least kalau punya iPhone, harus banget punya satu ini, terutama harganya yang terjangkau banget, yaitu AirTag. Terutama buat kalian yang pakai iPhone 17. Ya, sini adalah gadget tracker dari Apple yang bekerja di Find My Network. Apa itu Find My Network? Yaitu kalau kalian yang pakai AirTag, terus ada pengguna iPhone lewat,
AirTag itu tuh kayak ngeping informasi lokasinya dengan ada iPhone-iPhone yang lewat. Makanya ini oke banget dibandingin tracker-tracker lain, karena ya tracker-tracker lain at least mengandalkan sistem yang kayak gitu. Nah, karena iPhone itu ada di seluruh dunia, jadi kayak kedetek terus lokasinya di mana. Dan gue sendiri waktu itu pernah kecolongan di Eropa, dan berkat salah satu teman kita yang pakai AirTag, ini tuh kita berhasil nemuin koper dan tas kita lagi, walaupun kondisinya sudah tak sama gitu ya. Nah, semenjak itulah gue selalu pakai AirTag di barang-barang penting gue, dan so far reliable banget. Dan AirTag sendiri sekarang udah banyak macam, ada yang bentuknya kartu, bentuknya gantungan kunci, dan berbagai macam lagi. Nah, di iPhone 17 series, kalau kalian pakai AirTag, Apple itu ada update yang nggak tahu nih official atau nggak di Indonesia, tapi pas gue tes itu bisa, yaitu Precision Finding. Nah, fitur ini sebelumnya cuma ada di luar negeri yang kompatibel dengan Ultra Wideband atau UWB ya, UWB. Dan moga-moga ke depan ini memang beneran official di Indonesia, karena fitur ini pasti akan ngebantu banget di luar dari biasanya yang cuma bisa ngandelin bunyi aja. Cuma memang Precision Finding tadi cuma bisa dilakuin di Apple AirTag aja ya. So far gue punya AirTag yang third party itu cuma bisa ngandelin Bluetooth doang. Yang bisa Precision Finding cuma si AirTag ini aja. So guys, itu aja buat Gadget of the Month Oktober 2025 spesial buat aksesorisnya iPhone 17 series, dan pastinya juga kompatibel ya buat iPhone lainnya. Ya, semoga videonya bermanfaat, dan kalau iya boleh bantu dengan klik tombol jempol ke atas, support Best Indotech terus dengan subscribe juga, dan hidupin notification ya. Itu aja guys, thank you semua yang udah nonton. Nama gue Malvin, I'll see you guys on the next video. Ciao!